tapasonang marohata dameni debatana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti ate-ate roha nang pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun berada, mari kita dengarkan firman Tuhan pada hari ini yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 1 mulai dari ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-31. Demikianlah bunyinya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan, kita nyanyikan firman-Mu menjadi terang. Shalom bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudaraku semuanya, jemaat Tuhan, orang Kristen, dimanapun saat ini yang mendengarkan firman Tuhan lewat video ini, kiranya kita semua terberkati, kiranya kita semua mengalami pembaharuan lewat firman Tuhan yang kami sampaikan pada saat ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, minggu kita pada hari ini adalah Minggu Trinitatis sesuai dengan kalender gerejawi. Ima Minggu Hasitolusa Daun, Debata Sitolusa Debata Ama Anak Noto di Perbadia. Allah kita yang Tritunggal, Allah Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang setiap hari Minggu kita saksikan, kita akukan pengakuan iman kita. Kita katakan kita percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Kita juga percaya kepada Anaknya Yesus Kristus yang menebus dosa kita. Dan kita juga percaya kepada Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan ke dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, perlu kita ketahui bahwa ketika dikatakan Allah yang Tritunggal, bukan berarti Allah kita ada tiga. Bukan berarti ada tiga Allah
dalam kehidupan orang Kristen, dalam agama Kristen, ada 3 Allah. Bukan. Allah kita tetap satu, Allah kita adalah Esa. Dan kita tidak boleh menduakan Allah. Hanya Dia Allah Yahweh, Allah kita. Tetapi Dia termanifestasikan dalam keallahannya sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Allah yang Tritunggal, Dewata Sitolusada, bukan hanya kita saksikan, bukan hanya kita lihat di saat perjanjian baru, di zaman Yesus, ataupun setelah pencurahan Roh Kudus. Namun Allah yang Tritunggal telah ada sejak semula, sejak awal pada masa penciptaan langit dan bumi. Allah yang Tritunggal telah bekerja, telah berkarya untuk dunia ini sejak semula. Dan itulah yang kita lihat dalam firman Tuhan pada saat ini. Allah yang Tritunggal itu menyatakan kemuliaannya. Allah yang Tritunggal itu menyatakan kebesarannya ketika menciptakan manusia sebagai ciptaan yang terakhir. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Allah berfirman, baiklah kita yang Tritunggal menciptakan, menjadikan manusia. Ada satu kekhususan ketika Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa, manusia yang pertama, yang tidak kita lihat dan tidak terdapat kepada ciptaan yang lain. Kepada ciptaan-ciptaan yang lain, jadilah kau air, jadilah benda penerang, jadilah burung-burung di udara, jadilah semuanya, jadi melalui firman-Nya, dabar. Semua menjadi lewat firman-Nya. Allah menjadikannya dari yang tidak ada menjadi ada, atau kreasi ex nihilo. Hanya lewat kuasa firman-Nya semua terjadi pada penciptaan yang dilakukan oleh Allah. Namun ketika Allah mau menciptakan manusia, ada satu keistimewaan manusia yang diberikan oleh Allah yang tidak terdapat pada ciptaan yang lain. Apa itu Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Dikatakan di sini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Menurut gambar Allah dan menurut rupa Allah, imago Dei. Inilah keistimewaan manusia yang diciptakan oleh Allah. Kemuliaan Allah ditunjukkan, kemuliaan Allah dinyatakan kepada manusia yang diciptakannya itu ketika dalam diri manusia dinyatakan dan diberikan gambar dan rupa Allah. Sungguh suatu kebesaran dan sungguh suatu kehormatan bagi kita manusia, bahwa di dalam diri kita ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian ada gambar dan rupa Allah. Allah memberikan kepada manusia akal, Allah memberikan kepada manusia pikiran, Allah memberikan kepada manusia perasaan, supaya manusia dapat berhikmat, supaya manusia dapat memakai akalnya dan budinya dalam melaksanakan perintah yang diberikan oleh Allah kepadanya. Karena Allah memberikan mandat kepada manusia supaya berkuasa atas ikan-ikan, supaya berkuasa kepada burung-burung di udara, supaya berkuasa atas alam, supaya menguasai bumi sesuai dengan kehendak Allah. Inilah kekhususan manusia ketika Allah memberikan kepadanya akal, budi dan pikiran. Allah juga menterakan gambar dan rupanya kepada manusia dan kepada kita. Beranak cuculah
kemuliaan itu, kemuliaan Allah itu Dia nyatakan, Dia berikan kepada kita, sehingga kita adalah makhluk yang paling mulia dan makhluk yang paling tinggi dari semua yang diciptakan oleh Allah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kemuliaan Allah itu juga kita lihat dalam proses penciptaan manusia dan penciptaan semua makhluk yang diciptakan oleh Allah. Mari kita lihat hikmat, mari kita lihat kuasa dan mujizat penciptaan yang dilakukan oleh Allah. Semua begitu teratur rapi, semua ciptaannya tersusun dengan rapi. Tidak ada yang diciptakan oleh Allah dengan sembarangan. Mulai dari langit dan bumi hingga manusia, semuanya telah dipikirkan, semuanya telah dirancang oleh Allah. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apabila manusia ditempatkan Allah pada penciptaan yang pertama, apa yang akan dimakan oleh manusia? Apa yang akan diminum oleh manusia? Apabila hewan, apabila ikan diciptakan oleh Allah yang pertama, dia akan tinggal di mana? Air belum ada. Apabila burung-burung diciptakan oleh Allah yang pertama, maka dia akan hinggap di mana? Pohon-pohonan dan tumbuh-tumbuhan belum ada. Inilah hikmat Allah, inilah kebesaran Allah yang mempunyai rancangan, yang mempunyai ketetapan dan jalan yang indah bagi manusia, termasuk kita pada saat ini. Allah selalu memikirkan, Allah selalu merencanakan yang terbaik untuk kita. Allah selalu merancang yang indah untuk kita. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera untuk kita. Demikian kita lihat dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab rancangan Tuhan adalah rancangan kebaikan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan untuk kecelakaan bagi kita. Itulah kemuliaan Tuhan yang dinyatakan kepada kita, yang harus kita syukuri. Allah yang Tritunggal, debatasi tulusada, patuduhon hamuliaonna, jala dipasongkop hamuliaonna itu hitabi. Dilehon rupana, tumiru rupana, tudus tu pangalahona, jolmai ditopahita saluhuna. Asal gak bisa disangkau barang jolma doho debata. Demikian juga dengan perilaku kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Allah mempermuliakan kita, ketika Allah mempercayakan kepada kita gambar dan rupanya, ketika Allah memberikan kepada kita mandat untuk menguasai bumi dan menjaga bumi, maka setiap orang Kristen harus memelihara dan menjaga mandat tersebut. Jangan merusak, jangan menyalahgunakan mandat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tugas kita adalah menjaga bumi. Walaupun dikatakan menguasai bumi, bukan berarti kita boleh semena-mena terhadap alam. Ketika kita dikatakan taklukkanlah bumi, bukan berarti kita boleh bertindak sesuka hati terhadap alam dan bumi ini. Saat ini Bapak Ibu saudara-saudara sekalian dan orang Kristen dimanapun berada, banyak orang menyalahgunakan dan tidak memahami pesan Tuhan dalam firman ini, sehingga banyak orang, termasuk orang Kristen di dalamnya, menaklukkan bumi, menguasai bumi dengan bertindak semena-mena, menebang hutan, menggundul hutan, gunung, pohon-pohon yang ada di gunung ditumbangi, ditebang, sehingga akibatnya apa? Terjadi longsor di mana-mana, banjir bandang di mana-mana, masyarakat yang menjadi korban, masyarakat menjadi rugi. Kerakusan manusia
nafsu duniawi membuat manusia itu menyalahgunakan firman Tuhan, mandat yang diberikan Tuhan kepadanya. Dia tidak melihat lagi sekelilingnya. Dia tidak mampu lagi berpikir secara logis, sehingga dia hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, illegal logging di mana-mana. Hutan telah gundul di mana-mana. Tidak ada lagi serapan air. Maka kalau musim kemarau, orang banyak yang sengsara kehabisan air. Kalau musim hujan, orang banyak yang sengsara karena apa? Diterpa oleh banjir bandang dan lain sebagainya. Saat ini juga kita telah merasakan kelalaian manusia ketika dia telah menaklukkan bumi secara paksa oleh hawa nafsu duniawinya. Orang tidak sungkan lagi untuk menaruh racun di air untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya. Parit-parit kecil, sungai-sungai kecil diracun untuk menangkap ikan. Memang ikan yang besar dapat, tetapi ikan-ikan yang kecil juga telah menjadi punah ketika sungai dan air dilakukan ataupun diberikan racun. Inilah yang perlu kita pahami Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Allah tidak mengizinkan kita mengeksploitasi bumi. Allah tidak mengizinkan kita untuk merusak bumi. Allah tidak mengizinkan kita untuk mengeksploitasi segala binatang dan tumbuh-tumbuhan secara liar. Tetapi dikatakan, taklukkanlah, peliharalah sesuai dengan kebutuhanmu, bukan untuk kesenanganmu. Kita boleh mengusahakan tanah untuk bertani. Kita boleh mengusahakan air untuk kebutuhan kita, membuat kolam dan lain sebagainya. Tetapi jangan rusak alam di sekitarmu. Inilah merupakan tugas dan tanggung jawab orang Kristen dimanapun berada, menjaga alam sekitar kita, menjaga lingkungan kita dari sampah. Pembakaran hutan terjadi di mana-mana, sehingga dampaknya, efeknya terjadinya pemanasan global yang merugikan kita. Cuaca tidak menentu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita syukuri ketika Allah menyatakan kemuliaannya kepada kita sebagai ciptaannya. Dia memberikan gambar dan rupanya kepada kita supaya kita dapat berkuasa atas segala ciptaan di bumi. Gambar dan rupa Allah yang melekat kepada kita harus kita jaga. Allah itulah Allah yang kudus. Allah itulah Allah yang maha agung dan maha mulia. Rupa dan gambarnya telah Dia berikan kepada kita. Maka jangan kotori gambar dan rupa Allah yang ada dalam diri kita melalui perbuatan-perbuatan kita, melalui perilaku-perilaku kita. Jangan ada yang mencemari rupa Allah dalam dirimu. Jangan mencemari gambar Allah dalam diri kita. Melalui perbuatan kita ada orang yang sombong, ada orang yang suka memfitnah, ada orang yang suka berdusta, ada orang yang penipu, ada orang yang suka iri hati, ada orang yang dengki dan lain sebagainya. Allah adalah Maha Pengasih, Allah adalah Maha Pengampun. Maka gambar Allah dan citra diri Allah itu juga harus melekat kepada kita saat ini. Ketika Allah adalah pengasih, maka kita saat ini juga harus saling mengasihi. Ketika Allah adalah Maha Pemurah, ketika Allah adalah Maha Penerima, maka kita juga harus Maha Pemurah. Kita harus mencerminkan apa yang diperbuat Allah ke dunia, dan itu harus kita laksanakan di tengah-tengah dunia saat ini. Betapa baiknya Allah kita, betapa murahnya hati Allah kita kepada kita.
Dikatakan tadi di sini, sebab Allah telah menyediakan kepada manusia itu makanan. Allah juga telah menyediakan makanan kepada burung-burung, kepada binatang-binatang melata, kepada ikan. Semua telah Allah sediakan kepada ciptaannya itu. Demikian kepada kita saat ini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, ketika kita percaya kepada Allah kita, ketika kita percaya, kita katakan percaya kepada Roh Kudus, maka kita harus mempercayai dengan segenap hati kita, apapun kondisinya saat ini. Bagaimanapun kondisi dunia saat ini yang sedang mengalami goncangan dan krisis akibat pandemi COVID-19 ini, seperti yang diperbuat Allah kepada manusia yang pertama, seperti yang diperbuat Allah kepada ciptaan yang pertama, Allah menyediakan, Allah mencukupkan kebutuhan dan makanannya. Demikian juga saat ini Allah akan tetap berkarya, Allah akan tetap menunjukkan kemuliaannya kepada kita, Allah akan menuntun kita, Allah menyediakan berkat-berkatnya bagi kita. Allah tidak akan membiarkan kita dalam penderitaan dan kesusahan, tetapi Allah akan menolong kita, Allah akan meneguhkan kita. Segala sesuatunya Allah berikan untuk kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Minggu Trinitatis pada hari ini, lewat sapaan firman Tuhan ini, maka kita harus mencerminkan apa yang diperbuat Allah dalam diri kita. Kita harus mengasihi sesama manusia, dan kita juga harus mengasihi dan memelihara sesama ciptaan Tuhan. Dikatakan oleh Rasul Paulus, hendaklah hidupmu bersama menaruh perhatian hidup songo parohani Kristus Yesus ma parohaumuna, hidup di Filipi 2 ayat 5. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan, hendaklah kamu pemurah hati, sama seperti Allahmu yang pemurah. Iko parasiroha dohamuna songot amamuna parasirohai. Inilah yang perlu kita imani, inilah yang perlu kita hidupi dalam diri kita setiap umat percaya, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Termasuk dalam proses penciptaan itu akan berlaku pada kita saat ini. Ketika Allah telah merancang kebaikan bagi setiap yang diciptakannya, dalam urutan-urutan penciptaan itu Allah telah merencanakan yang baik untuk ciptaannya. Saat ini juga mari kita aminkan dan mari kita yakini, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahwa Allah tetap bekerja, bahwa Allah juga tetap merancang kebaikan, bahwa Allah juga tetap merancang damai sejahtera bagi kita, bagi keluarga kita, bagi pekerjaan kita, karena Dialah Allah yang Maha Kasih, karena Dialah Allah yang Maha Pemurah, Allah yang Maha Mulia, yang telah menunjukkannya kemuliaannya kepada kita. Amin. Kita nyanyikan firman-Mu, berkatilah. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Tritunggal, kami memuji kebesaran Tuhan karena Engkau telah menunjukkan kasih dan kemuliaan-Mu kepada seluruh ciptaan-Mu dan juga kepada seluruh umat manusia. Engkau memberikan gambar dan rupa-Mu kepada manusia, supaya manusia menjadi makhluk yang berakal, berbudi, yang berpengertian, sehingga manusia dapat memelihara alam ciptaan Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, berkati kami dan bimbing kami, supaya kami dapat menjaga gambar dan rupa Allah yang telah ada dalam diri kami, sehingga kami tidak dicemari oleh dosa, sehingga kami tidak dicemari oleh keinginan-keinginan daging kami. Tetapi apapun aktivitas kami di dunia ini, semuanya untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Berkati kami seluruhnya Tuhan,
Berkati jemaat-Mu dimanapun berada. Berkati pun saudara-saudara, berkati Tuhan saudara-saudara kami yang mendengarkan firman-Mu ini dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.